Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan penemuan yang dilakukan oleh para pasukan dari Han Peng. Kini Han Peng pun menyadari untuk mampu secara rahasia menggali terowongan sebesar ini di bawah komunitas orang-orang ini mungkin tidaklah mudah. Jika apa yang dikatakan prajurit itu hanya puncak gunung es, maka masyarakat tidaklah aman. Kini Li mengajak para pasukan untuk bergegas masuk ke dalam. Ketika sampai di dalam, si Han Peng menyadari jika ini tampak seperti pipa drainase komunitas. Saat ini ada seorang yang ingin masuk, tapi Han Peng melarang hal itu karena terlalu berbahaya. Bagi Han Peng lebih baik mereka kembali terlebih dahulu untuk merencanakan sesuatu. Kini, sebuah momentum dilakukan oleh mereka semua. Han Peng menyadari, selain ini apalagi yang menurut kita perlu dipersiapkan. Rekan-rekan pun kini mengatakan jika ini hanya senjata saja. Itu adalah hal yang harus mereka persiapkan dan bagian paling penting. Tak cuma itu, ada makanan yang harus juga mereka bawa. Kali ini, ketika ini terjadi, Seboci menanyakan apakah ada lagi. Han Peng kini mengatakan dan menegaskan, cukup itu saja. Kita hanya akan menyelidiki kali ini. Jika ada keadaan darurat, kita akan segera kembali. Kemudian Han Peng pun berkata dalam hatinya, gadis kecil ini semakin baik dan terampil dalam menggunakan kemampuannya. Dia sudah dapat mengambil barang dari tempatnya dengan mudah dan tepat. Ya, kini Han Peng juga mengatakan ruangan ini relatif tersembunyi. Tidak seorang pun boleh datang ke tempat ini untuk waktu yang lama. Mereka diperintahkan untuk menunggu di sini. Kali ini Han Peng juga telah memperkuat makan dan pintu. Bahkan jika ditemukan, mereka tidak akan dapat menembus dalam waktu yang dekat. Han Peng dan Li kini akan bergegas pergi. Han Peng sebelum pergi mengatakan kepada kedua gadis itu, tidak aman untuk berada di luaran terlalu lama. Kalian harus kembali ke kamar kalian. Keduanya pun mengerti akan perkataan dari Han Peng itu. Kini juga, sosok dari gadis kecil mengatakan, mata sejati raja jahat akan melindungiku. Ya, meskipun si perawat tidak paham, dia harus tetap menerima pernyataan itu. Setelah itu, Han Peng pun menyadari dalam situasi saat ini, ancaman yang mereka hadapi bukan hanya Jiang Shuyu, tapi juga kemungkinan dari terowongan itu. Karena komunitas ini tak lagi aman, sebaiknya mereka akan mencoba untuk melihat apakah mereka dapat menemukan titik bertahan hidup lain melalui terowongan itu. Li dan Han Peng pun kini sudah tiba di pintu masuk dan akan bergegas masuk ke dalam tempat itu. Kini perjalanan mulai mereka lakukan. Di sana Han Peng menyadari jika sekiranya tanah cuaca ini akan lebih hangat, tapi sama seperti di atas sana yang juga sangat dingin. Han Peng tahu semuanya tanah beku. Han Peng bahkan tak tahu bagaimana mereka membangun terowongan ini. Meski demikian, Li terus memaksa Han Peng untuk maju terus. 15 menit kemudian berlalu dan mereka berdua pun kini masih semangat untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian 30 menit berlalu juga. Tempat ini semakin lama semakin membuat mereka sadar jika hampir mirip dengan labirin. 1 jam kemudian, mereka terus mencoba melakukan aksi mereka itu, menaiki tangga yang tersedia di sana, mencoba masuk ke dalam sebuah tempat yang berbeda. Kali ini Li mengatakan penutup lubang salju ini seperti tertekan, tidak ada yang longgar sama sekali. Mereka berhasil untuk menuju ke sana, dan saat ini Li pun mengatakan kepada Han Peng, kita telah berkeliling di bawah tanah. Kita kehilangan arah. Ke arah mana yang harus kita tuju sekarang ini? Han Peng mendengar itu kemudian berkata, jika melihat distribusi pipa, sisi ini terlihat lebih seperti area perumahan, dan sisi ini lebih terlihat sesuatu yang berbeda. Dan karena belum menemukan jawaban yang pasti, mereka terus saja berjalan tanpa adanya tindakan yang cukup memastikan. Pada akhirnya, Han Peng dan juga Li berhasil menemukan peta distribusi saluran pembuangan. Dengan melihat hal itu, membuat Li kemudian berkata, kita sudah berjalan sangat lama, dan ternyata kita tepat di bawah komunitas sekitar. Di depan ada stadion. Kali ini Li memerintahkan si Han Peng untuk mematikan lampu di kepalanya. Han Peng bergegas melaksanakan itu, dan tanpa diduga ada sebuah pergerakan mobil yang ada di sekitaran tempat itu. Ya, mobil-mobil itu pun berlalu lalang begitu saja. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Han Peng dan Li hampir ketahuan. Untungnya mereka dapat untuk mencari tempat yang aman. Kemudian Li pun mengatakan kepada Han Peng, mobil-mobil itu tampaknya menuju ke komunitas Han Seng.
Mereka terlihat seperti mobil anggota tentara. Mungkin itu merupakan rekan-rekan dari ketiga anggota komunitas mereka. Kini Lee juga semakin menyadari jika truk-truk ini juga di sini untuk mengangkut orang untuk membangun pangkalan yang disebut itu. Han Peng membenarkan hal itu dan mengajak Lee untuk mengikuti mereka. Lee dan juga Han Peng kemungkinan akan menemukan sesuatu, tapi mudah ditemukan namun mereka kesulitan untuk bergerak. Meski demikian, Lee pun kini mengatakan kepada Han Peng, kita tidak perlu mengikuti mobil-mobil itu. Bro, punya pintu belakang. Ya, saat ini Lee juga mengatakan kepada Han Peng, setahun yang lalu, seorang wanita tua di komunitas Han Seng terjatuh ke dalam saluran pembuangan mereka, dan aku menyelamatkannya dari tempat ini. Mengetahui hal ini membuat Han Peng berkata, kau dapat mengingat lokasi sesuatu yang terjadi tahun lalu dengan sangat jelas. Cukup luar biasa. Lee kemudian mengatakan, tentu saja. Aku punya ingatan yang luar biasa. Aku merupakan siswa berprestasi di sekolah menengah atas. Namun, tak lama kemudian ada pembekuan di sana. Sehingga dengan kondisi yang ada membuat Han Peng pun mengatakan, mari kita coba sedikit lebih jauh ke depan. Ya, Han Peng dan juga Lee mulai melakukan hal itu. Melanjutkan perjalanan mereka yang mungkin akan dilakukan dari arah belakang. Tapi tak disangka satu demi satu dibuka oleh Lee dan Lee tidak menemukan apapun. Lee pun kesulitan untuk mencari dan membukanya, hingga pada akhirnya Lee berhasil menemukan dan membuka itu. Dengan kondisi yang ada membuat mereka pun bergegas untuk masuk dan menuju ke sebuah tempat. Singkatnya tibalah mereka di tempat parkir bawah tanah komunitas Han Seng. Di sana Lee mengatakan kepada si Han Peng, lihat, sudah saya bilang aku tahu wilayah ini seperti punggung tangan aku. Tunggu sampai kita menemukan si bajingan tua Wang itu. Di saat demikian tiba-tiba mereka mendengar suara yang aneh yang berasal dari sekitaran. Kini, dengan kondisi ini membuat sosok dari Han Peng dan juga Lee pun bergegas untuk merayap dan bersembunyi diam-diam di tempat itu. Saat setelah itu, mereka menemukan jika sepertinya ada pertarungan di tempat ini. Ada banyak orang yang kini telah tergeletak. Saat ini Han Peng dan juga Lee melihat dengan mata kepala mereka sendiri jika pada saat ini ada sekumpulan orang yang sedang membangun sesuatu. Orang-orang itu dipimpin oleh para pasukan tentara. Tentara mengatakan, sialan, tempat ini harus dijaga sebelum terowongan itu selesai. Tempat burung ini bahkan tidak punya makanan yang layak. Mereka pun cukup struggle di tempat ini, dan dengan melihat hal ini membuat Han Peng berkata dalam hatinya, seperti orang-orang di komunitas, ini mungkin dikelola oleh para tentara ini. Tak lama setelah itu Lee melihat jika sepertinya ada sebuah gelombang yang mengerikan yang berasal dari tembok itu, yang membuat semuanya tampak sangat ketakutan. Semuanya bergegas menjauh pergi dari tempat itu karena mereka tidak mau tertimpa. Singkatnya, sebuah ledakan besar pun terjadi di tempat itu yang menimbulkan efek kerusakan hebat. Tidak disangka ada seorang yang cukup menakutkan yang langsung meninju itu begitu saja dan menghancurkan tembok yang ada. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua satu pun berakhir sampai di sini.